Gua kayak kenal sama suara lu. Gak usah banyak omong. Tinggalin istana ini. Sekarang Sinduria sudah berada di tangan kita. Dan kalian segera pergi dari istana ini. Atau enggak, hal buruk akan terjadi. Kalau kalian masih mau melawan, sayangnya udah gak ada kesempatan lagi untuk kalian ngelawan. Di luar sana, semua pasukan organisasi peti mati sudah melumpuhkan semua penjaga kalian. Yang tersisa hanya kalian bertiga. Jadi, gue kasih kalian keringanan untuk pergi dari tempat ini. Dan kita akan menjamin keselamatan kalian. Pergilah, biarkan tempat ini menjadi markas organisasi peti mati. Sial, siapa orang ini? Kalau mereka bisa ngalahin semua penjaga kita, itu artinya mereka sangat kuat. Dan untuk lawan mereka, rasanya percuma aja. Kota Sinduria sudah berhasil diambil alih, dan beberapa masyarakat akan segera kita urus untuk menjadi bagian peti mati. Perlahan-lahan, semua sistem pemerintahan di kota ini akan segera kita ubah. Lalu selanjutnya, apa lagi yang harus kita lakukan? Bagus, Jack. Untuk sementara, silakan berdiam diri di kota Sinduria. Kuasai semua tempat. Jangan ada lagi tempat-tempat yang menjadi persembunyian mereka. Selanjutnya, gue akan kirim Peter dan beberapa anggota penting ke sana untuk menjaga tempat itu. Dan lo akan gue perintahkan untuk ke hutan Sandekala. Di sana akan menjadi markas terbesar kita nantinya. Karena tempat itu lumayan luas untuk menjadi tempat istana kita. Oke, baiklah kalau gitu. Babak baru organisasi peti mati akhirnya segera dimulai. Kita akan semakin tangguh dengan berbagai macam pergerakan dari berbagai sudut kota, sampai akhirnya menjadi satu negara baru bernama Peti Mati. Pak, kenapa kita nggak ngelawan aja? Percuma aja kita ngelawan. Lu nggak lihat semua pasukan kita udah dikalahin sama mereka. Itu artinya mereka tuh sangat-sangat kuat. Tapi kita masih dikasih selamat aja, itu bersyukur. Ya, artinya kita masih punya kesempatan untuk ambil alih kota Sinduria lagi. Tapi gimana caranya, Pak? Sekarang kita aja udah diusir dari kota Sinduria. Gua masih berharap sama anak-anak dari saudara tak sedara itu. Gua yakin suatu hari nanti gua masih bisa ngehubungin mereka. Mungkin saat ini mereka ada kesibukan lain, sehingga kita tidak bisa ngehubunginya. Ya, gue yakin banget mereka akan jadi garda terdepan nantinya. Wah, akhirnya lu sadar juga, Pin. Kenapa gue di sini, Lek? Gue dirawat di rumah sakit ya? Udah, lu gak usah banyak bacot dah. Lu istirahat aja dulu. Tuh, lihat muka sama rambut lu aja masih gak jelas banget gitu. Mending lu tiduran aja, biar lu cepat pulih. Tapi gue ngerasa suntuk banget, Lek. Rasanya kayak udah lama banget gue gak ngapa-ngapain. Ya iyalah, lu koma udah seminggu lebih. Wajar aja kalau lu ngerasa gitu. Apa? Seminggu? Gue seminggu koma? Iya, habis dari perang hebat di kota Lembaksur, lu ngalamin banyak hal. Mungkin lu gak bakal ingat, dan hari itu lu baru sadar. Mungkin lu gak bakal ingat kejadiannya, dan hari ini lu baru sadar. Gila, gue bener-bener gak tahu apa yang terjadi. Terus Arthur sama Jolir di mana? Mereka gak ada di sini. Mereka masih tahap pemulihan setelah perang di kota Lembaksur, dan mereka semua khawatir sama lu. Tapi oke lah, yang terpenting sekarang lu pulih. Artinya kabar ini akan menjadi kabar yang baik untuk mereka. Lo kenapa? Gue ngerasa gak enak hati aja, Lek. Gue gak tahu rasanya kayak ada sesuatu yang gue rasain. Dan gue ngerasa gak enak sama apa yang terjadi. Ya, itu mungkin karena kemarin lo setengah sadar.
Jadi ada perasaan-perasaan yang masih tersimpan di diri lo. Gue boleh keluar kamar nggak sih? Kita ngobrol di luar boleh nggak? Lo mau keluar? Yakin lo? Iya, gue nggak apa-apa. Gue pengen nikmati udara di luar, Lek. Rasanya udah lama banget gue nggak ngerasain suasana itu. Iya ya. Oke. Gue coba ngomong sama perawatnya. Seperti yang gue bilang sebelumnya, hari ini kita akan mulai untuk membangkitkan semua perasaan-perasaan yang ada di tubuh kalian. Semua perasaan itu akan menjadi sumber energi untuk menambah daya tahan tubuh kalian. Bisa dibilang ini adalah proses untuk membangkitkan teknik bernama ATNK. Dan dalam proses ini, gue menyebutnya hari-hari penderitaan. Di mana kalian akan dibawa ke masa-masa hal yang paling menyakitkan dalam hidup kalian. Dan jika kalian berhasil mengingat semua kejadian itu, energi itu akan tumbuh dengan sendirinya di dalam tubuh kalian. Jadi, hari-hari penderitaan ini, mari kita mulai. Majulah satu demi satu, dan berdirilah tegak di depan gua. Dimulai dari Dong. Oke, baik bang. Dong, lihat mata gua. Beberapa tahun terakhir, gue yakin hidup lu sangat amat berat. Dan tentunya, semua hal terjadi melewati banyak proses. Sangat amat bersyukur lu masih mampu berdiri tegak di sini. Tapi, coba lu ingat-ingat. Semua hal manis di dalam hidup lu, sebelum akhirnya banyak sekali badai yang menyapu hal-hal manis itu. Lu bayangin semua itu. Seberapa menyakitkan badai itu. Sehingga membuat tawa-tawa di suasana hari-harian lu berubah menjadi isak tangis yang membuat lu lupa dengan caranya tersenyum. Pikirkan itu dong. Lu bayangin dari awal mula terjadi semua gitu. Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa sebab.